Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat lainnya sehingga kita dapat berkumpul pada majelis kali ini. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, yang mana telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh keilmuan pada saat ini. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 3 yang mana berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan 'Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang berarti sesungguhnya kami jadikan dia Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ayat tersebut merupakan salah satu dari beberapa dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dalam bahasa Arab. Ngomong-ngomong soal bahasa, tentunya sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, kita tidak akan terlepas dari bahasa dalam percakapan kita sehari-hari. Baik itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak, dan bahasa yang lainnya. Sehingga sebagai umat Islam kita tentu tahu satu bahasa yang menjadi identitas atau menjadi ciri khas agama Islam itu sendiri, yaitu bahasa Arab, tidak lain dan tidak bukan. Al-Quran mushaf-mushafnya ditulis dalam bahasa Arab. Begitu pula hadis Nabi diriwayatkan dengan bahasa Arab. Kitab-kitab turos, kitab-kitab ulama terdahulu juga tertulis dalam bahasa Arab. Alhamdulillah pada saat ini kita dengan mudah menjumpai terjemahan-terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kita bisa melihat Quran terjemahan, hadis terjemahan, serta kitab-kitab turos terjemahan juga. Dengan adanya terjemahan tersebut, apakah masih penting bagi kita untuk bisa memahami bahasa Arab, untuk mempelajari bahasa Arab? Salah satu sahabat Nabi yaitu Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya ia adalah bagian dari agamamu. Sebagai umat muslim kita bisa memahami tentunya perkataan Umar ini tidak lain tidak bukan adalah agar umat muslim bisa memahami ayat-ayat Quran, bisa memahami hadis-hadis Nabi dengan paham bahasa Arab itu sendiri. Dan kita kembalikan ke pertanyaan awal, dengan banyaknya terjemahan pada saat ini, masihkah penting untuk kita belajar bahasa Arab? Jawabannya hanya satu, yaitu tentu sangat penting. Kita tahu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad melalui bahasa Arab yang sangat bagus, yang sangat indah tata bahasanya, sehingga tidak boleh berubah sedikit pun baris ataupun huruf-hurufnya. Maka dengan memahami bahasa Arab, kita bisa melihat kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang dalam penulisan ayat Quran atau pelantunan ayat Quran. Dengan memahami bahasa Arab, selain dari kita menghafal ayat tersebut, pemahaman bahasa Arab juga bisa membantu kita dalam memeriksa kekeliruan tersebut. Di samping itu, dalam hal beribadah, contohnya seperti sholat kita, dari takbiratul ihram hingga kepada salam, seluruhnya berbahasa Arab, di mana bahasa Arab membantu kita dalam memahami apa saja yang kita ucapkan selama sholat tersebut. Kita bisa tahu arti kata per kata, sehingga apa yang kita interaksikan kepada Allah dalam sholat itu kita pahami dengan memahami bahasa Arab sendiri. Jadi kita dapat menambah kekhusyukan kita dalam pemahaman bahasa Arab itu dalam sholat kita dengan pemahaman bahasa Arab tadi. Kemudian kita sebagai orang yang hidup di zaman modern saat ini, media massa, media sosial sangat berkembang dengan pesat. Begitu banyak informasi yang harus kita bendung, harus kita seleksi mana yang benar, mana yang salah. Kita harus seleksi hoax. Terlebih hal-hal yang berbau suatu yang tidak kita mengerti, seperti halnya bahasa Arab sendiri. Orang-orang awam jika dikatakan kepada mereka suatu kalimat seperti kanastu hujroti qabla sholati zuhri, dan kita berkata bahwa itu merupakan hadis Nabi SAW, mereka bisa saja menelannya dengan mentah-mentah,
mereka percaya bahwa itu adalah hadis Nabi. Padahal artinya hanyalah aku telah menyapu kamarku sebelum sholat zuhur. Tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan hadis Nabi, bahkan hadis doib sekalipun. Kemudian hal-hal tersebutlah yang bisa membantu, hal-hal tersebutlah yang dapat kita bendung lewat pemahaman bahasa Arab sendiri. Kita bisa lihat juga konten-konten Arab, orang-orang Arab yang berbicara dengan bahasa Arab sendiri, dimana jika kita buka kolom komentarnya, tidak jarang kita temui orang-orang yang berkomentar refleks bilang amin, refleks bilang amin. Mungkin kita tahu mereka hanya sekedar bercanda, tapi jikalau konten orang Arab tersebut membahas tentang suatu kemungkaran, membahas tentang suatu keburukan, lalu diaminkan oleh orang tersebut, na'udzubillah min dzalik. Jadi itulah beberapa alasan pentingnya kita belajar bahasa Arab untuk saat ini, di mana sebagai umat muslim, bahasa Arab sendiri adalah salah satu bahasa yang menjadi ciri khas dari agama Islam sendiri. Terhadap semua kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, terhadap salah-salah kata yang saya sampaikan selama ceramah ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.